Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat ke pasar beli semangka, malah oleng belinya mangga. Apa kabar kalian semua, para penikmat wifi gratis tetangga? Berjumpa lagi dengan saya, Robert si tukang kaset. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang mantan asasin bayaran yang berusaha membersihkan namanya sekaligus bertahan hidup dari semua pembunuh bayaran di dunia yang mengincar dirinya. Film yang tayang pada tahun 2023 masih diperankan oleh kembaran saya, Keanu Reeves. Bagaimana alur ceritanya? Inilah John Wick Chapter 4. Sebelum alur cerita dimulai, sudilah kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Film dibuka dengan memperlihatkan sang penguasa dunia bawah tanah yang bernama King mendatangi seseorang yang tampak sedang latihan. Terdengar bunyi pukulan yang sangat kencang dari suatu tempat latihan orang itu. King menghampirinya dengan membawakan sebuah jas. Sesampainya di sana, ia lalu menyalakan api, lalu menanyakan apakah orang itu sudah siap untuk beraksi. Pria itu membalikkan badannya, lalu mengatakan, "Ya." Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan dengan John Wick yang sedang kuda-kudaan sembari saling membunuh dengan para anggota Elder. Elder adalah pemimpin komunitas para pembunuh bayaran yang bernama High Table. Elder ini selalu dipercayai sebagai orang yang mistis, sekaligus bijaksana dalam membuat keputusan. Itulah kenapa komunitas para pembunuh bayaran selalu memilih untuk menggantikan Elder dari anggota keluarga yang sama. Saat John menghampirinya, sang Elder hanya mengatakan bahwa apa yang coba dilakukan oleh John Wick tidak akan ada ujungnya, karena dia hanya akan menemukan darah dan lebih banyak mayat kalau ia mengambil jalan untuk terus membunuh sang Elder. Dan itu adalah konsekuensi John yang telah menandatangani perjanjian dengan para petinggi High Table. Diketahui bahwa di film sebelumnya, John Wick sudah membunuh Elder yang akhirnya digantikan oleh Elder yang sekarang. Di hari berikutnya, kita diperlihatkan dengan seorang pemilik hotel Continental bernama Winston. Continental sendiri adalah tempat singgahnya para pembunuh bayaran untuk beristirahat maupun bertemu dengan pembunuh bayaran lainnya. Dan di dalam Continental inilah larangan saling membunuh itu wajib. Winston dikunjungi oleh seorang agen pembunuh bayaran yang sudah sangat dihormati. Mereka yang menduduki jabatan ini disebut dengan Harbinger. Para Harbinger sendiri bekerja di bawah perintah pimpinan langsung The High Table. Sehingga para Harbinger sendiri bekerja di bawah perintah pimpinan High Table langsung. Sehingga mereka kerap ditemui saat sedang mengawasi para pembunuh bayaran yang sudah menyalahgunakan aturan yang dibuat. Harbinger memberitahu Winston bahwa ulah John Wick yang membunuh Elder akan berdampak pada hotel miliknya. Karena seperti yang kita tahu, Winston dan John Wick adalah sahabat yang baik, sehingga Winston harus menerima hukuman karena ia tidak berhasil menangkap atau membunuh John Wick saat ia punya kesempatan. Winston diberikan waktu 1 jam untuk memberikan pembelaannya di hadapan seorang pria utusan The High Table bernama Marquez. Bagi Marquez, apa yang dilakukan Winston adalah pengkhianatan yang disengaja. Maka dari itu, ia memberikan hukuman kepada Winston dengan cara menghancurkan markas Continental miliknya. Marquez juga mengungkit tentang ketidakmampuan Winston untuk membunuh John Wick, dan karena itulah ia mencabut gelar Winston sebagai penguasa Continental di New York. Di ujung masa kerja, ajudan Winston memberitahu bahwa ia sangat senang dan merasa terhormat telah bekerja dengan Winston. Adegan memperlihatkan seorang pria buta bernama Ken. Di tengah-tengah terik matahari yang sangat panas, Ken sedang menikmati lantunan musik biola dari seorang anak perempuan yang ternyata adalah anaknya. Ken tidak berani mendekati dan berinteraksi langsung pada anak kandungnya, karena ia takut kalau nantinya orang-orang tahu bahwa ia mempunyai anak kandung. Sehabis mendengarkan permainan musik anaknya, Ken dipanggil oleh High Table untuk menghadap Marquez. Di sini kita mengetahui kalau Ken dulunya adalah seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Sesampainya di sana, ia langsung diberikan sebuah tugas untuk memburu nama yang tertera di sepucuk kertas. Ken yang mengetahui bahwa nama itu adalah John Wick menolak permintaan Marquez. Ia berkata bahwa ia seharusnya sudah pensiun dan secara aturan sudah tidak seharusnya ia tidak diminta untuk kembali memburu seseorang. Menurut Ken, John Wick adalah salah satu sahabat lamanya yang sudah ia anggap sebagai saudara seperjuangan.
Tapi semua penolakan Ken ditepis oleh Marquez dengan cara mengancamnya dengan keberadaan anak perempuannya yang kapan saja bisa dibunuh oleh The High Table. Karena tidak ingin anak perempuannya disakiti, Ken memutuskan untuk mengikuti perintah The High Table. Kemudian kita dibawa pergi ke Osaka, Jepang untuk diperlihatkan keadaan hotel Continental yang dikuasai oleh kepala Yakuza bernama Shimazu. Shimazu terkenal dengan rasa loyal dan jiwa samurainya yang sangat tinggi. Saat itu ia diperingati oleh anaknya yang bernama Akira. Karena menurut Akira, tindakan yang dilakukan oleh ayahnya sangatlah berbahaya. Dan ternyata Shimazu membantu John Wick dengan cara menyembunyikannya di Continental miliknya. Di sini kita dapat mengetahui kalau ternyata Shimazu dan John Wick adalah sahabat lama yang mempunyai hutang nyawa satu sama lain. Karena itulah Shimazu sangat menghargai John Wick. Kemudian ia mempertanyakan John Wick tentang tujuan yang sebenarnya. Shimazu sama sekali tidak menghakimi temannya itu. Ia malah menyarankan bahwa John Wick bisa kapan datang saja kepadanya jika ia membutuhkan bantuannya. Di akhir pertemuan mereka, Shimazu memberitahu John Wick jika orang-orang yang bekerja untuk membunuh orang lain selalu akan dibayarkan dengan kematian dari orang terdekat mereka sendiri. Tapi akan selalu ada orang-orang sepertinya yang menerima seorang teman apa adanya. Di meja resepsionis hotel, datang beberapa gerombolan gangster suruhan The High Table untuk mencari John Wick. Karena sekarang, John Wick sendiri sudah diberi label excommunicado atau dengan kata lain, pembunuh bayaran yang telah dibuang dari The High Table. Selain dibuang, pembunuh bayaran yang berstatus excommunicado diberikan harga di kepala mereka, sehingga ketika ada orang yang berhasil membunuhnya, bisa mendapatkan banyak uang dari The High Table. Dengan mencurigai Hotel Continental Jepang, mereka tahu bahwa hubungan Shimazu dan John Wick sangatlah akrab, sehingga hotel miliknya dijadikan tempat incaran. High Table meminta semua anak buahnya bersiap-siap untuk berperang. Dan ternyata, dugaan Shimazu benar, karena saat itu, Ken datang menghampirinya dan menanyakan keberadaan John Wick. Tak mau menjawab, Shimazu merasa Ken telah mengotori rasa persaudaraan mereka karena ia berani mengambil pekerjaan untuk membunuh sahabat mereka sendiri. Ken lalu mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain karena sama seperti Shimazu, ia juga ingin anak perempuannya bisa hidup dengan tenang. Lalu adegan berpindah dengan aksi John Wick dan Akira yang saat itu terpaksa bertahan dari serangan tentara milik The High Table. Saat bertarung, Akira mempunyai refleks seperti layaknya ninja, sedangkan John Wick gaya bertarungnya seperti Baba Yaga. Dengan sigap, ia dapat menghindari semua peluru sekaligus balas menembak di titik buta lawan-lawannya. Setelah itu, kita akan diperlihatkan aksi dari Ken yang dapat membunuh anak buah Shimazu dengan jurus pedangnya yang telah dipadukan dengan gerakan kungfu dan teknologi alat pendeteksi gerakan, sehingga ia dengan mudah memprediksi semua orang yang berjalan ke arahnya. John kembali bertemu dengan Shimazu yang sudah terluka. Ia pun dibopong oleh Akira untuk dibawa ke tempat yang aman. Namun sebelum berpisah dengan sahabatnya, Shimazu berpesan kepada John Wick agar ia segera lari dari hotel miliknya dengan membantai semua pasukan High Table terlebih dahulu. Di sini kita diberitahu seberapa hebat legenda mengenai John Wick yang bisa menggunakan semua alat untuk dijadikan senjata mematikan. John Wick yang tidak menyangka bahwa ia akan melawan teman baiknya, John tidak tega menarik pelatuk pistolnya saat ia mempunyai kesempatan untuk menembak Ken. Untungnya, pertarungan mereka dapat dihentikan oleh seorang pembunuh bayaran bernama Mr. Nobody. John Wick akhirnya kabur lewat pintu belakang. Ia disusul oleh Mr. Nobody yang ternyata membiarkannya pergi. Di sini diketahui bahwa Mr. Nobody adalah seorang tracker. Tracker sendiri adalah istilah bagi para pembunuh bayaran yang selalu menunggu harga dari kepala excommunicado menjadi lebih tinggi, agar ketika mereka berhasil membunuhnya, dia mendapatkan lebih banyak bayaran. Melihat bahwa Ken sudah menunggu kedatangannya di gerbang, Shimazu menahan anaknya lalu berdiri untuk melawan Ken. Akan tetapi, karena sedang terluka, sangat tidak mungkin bagi Shimazu untuk melawan assassin selevel Ken. Padahal, Ken sendiri sebenarnya tidak ingin membunuh sahabat lamanya itu. Karena itulah, ia meninggalkan Shimazu yang sudah terkapar tak berdaya. Tapi karena merasa martabatnya sudah ternodai lewat kekalahannya dalam duel tadi, Shimazu bangkit untuk bertarung lagi. Semenjak itulah Akira menaruh dendam pada Ken yang telah membunuh ayahnya. Ken yang mengetahui hal itu meminta Akira untuk melarikan diri karena ia tahu Akira tidak akan menang kalau melawan dirinya sekarang. Setelah Akira pergi, Ken terlihat sangat sedih karena ia baru saja membunuh salah satu sahabat lamanya. Di perjalanan pulangnya, John Wick disusul oleh Akira.
Saat itu, Akira menanyakan tentang siapa identitas Ken yang sebenarnya, karena ia sudah bersumpah akan kembali untuk membalaskan kematian ayahnya. John Wick yang mengetahui bahwa Shimazu telah tewas di tangan Ken tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Akira lalu meminta John Wick untuk segera membunuh Ken, karena jika tidak, Akira lah yang akan menghabisinya. Di markas Marquez, Mr. Nobody dan Ken sudah menunggu giliran untuk berbicara dengan Marquez. Mr. Nobody ternyata diminta untuk ikut andil dalam pencarian John Wick, karena ia dinilai bisa melacak keberadaan John Wick menggunakan anjing pemburunya. Mr. Nobody lalu menawarkan harga untuk jasanya, yang ternyata ditolak mentah-mentah oleh Marquez karena dianggap terlalu mahal. Tidak hanya ditolak, Marquez juga balik mengancam Mr. Nobody agar ia mau mengikuti kemauannya. Singkat cerita, John Wick berhasil kembali ke New York untuk menemui Winston. Selain menyampaikan rasa dukanya terhadap Western sang ajudan yang telah mati, John Wick menyampaikan tujuannya untuk menghabisi semua orang yang berhubungan dengan The High Table. Mendengar itu, Winston merasa tujuan John Wick hanya akan berujung sia-sia, karena menurutnya, orang-orang di High Table bisa diibaratkan seperti Hydra. Ketika kepalanya dipotong satu, maka akan tumbuh satu kepala lainnya, begitu seterusnya, dan tidak akan ada habisnya. Maka dari itu, Winston menyarankan John Wick untuk menantang Marquez dalam duel untuk mempertaruhkan kebebasannya sebagai seorang ekskomunikado. Tapi untuk bisa melakukan hal itu, John Wick harus bergabung dalam salah satu keluarga yang telah diakui oleh The High Table. Winston juga menyuruh John Wick untuk kembali ke rumah asalnya, yaitu kontinental Rusia, agar ia bisa dianggap sebagai keluarga sah bagi para pembunuh bayaran. John Wick bergegas pergi ke markas kontinental asalnya. Di sana, ia memasuki sebuah gereja yang saat itu sudah dipenuhi oleh para pembunuh bayaran yang sedang memanjatkan doa. John Wick yang tertangkap pun tak bisa berbuat apa-apa di hadapan keluarga lamanya. Di sana, ia kembali bertemu dengan seorang perempuan yang ia anggap seperti adiknya sendiri. Perempuan itu bernama Katya. Keluarga Rusianya menyalahkan John atas apa yang terjadi pada ayah angkat mereka, yang ternyata telah dibunuh oleh seorang mafia bernama Killa atas perintah The High Table. John Wick pun meyakinkan Katya bahwa mereka memiliki musuh yang sama, dan Katya lalu menawarkan John Wick sebuah pilihan. John Wick bisa saja mati digantung sekarang, atau ia bisa kembali diterima di keluarga Rusianya asalkan John Wick berhasil membalaskan dendam pada mafia yang telah membunuh ayah angkat mereka. Sesampainya di markas Killa, John Wick kembali bertemu dengan Ken dan Mr. Nobody. Killa yang mengetahui di hadapannya sudah ada 3 pembunuh bayaran yang sangat hebat, mengajak mereka untuk berjudi dengan mempertaruhkan nyawa mereka masing-masing. Tak berapa lama mereka main kiu-kiu, mereka mulai mengetahui bahwa Killa dari tadi menggunakan cara yang licik sehingga ia bisa mendapatkan angka yang sempurna dalam kartunya. Maka, terjadilah kekacauan di markas Killa. Untungnya di sini Ken dan Mr. Nobody berada di pihak John Wick karena mereka juga menjadi target serangan dari anak buah Killa. Membunuh Killa tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Badannya yang besar membuat Killa sangat susah untuk disakiti oleh pukulan ataupun peluru. Namun di saat-saat terakhir, John Wick mendapatkan ide yang cerdas untuk menjatuhkan Killa dari tempat yang tinggi agar lehernya patah. Ketika melihat Killa yang sudah tewas, John Wick lalu mengambil gigi emas milik Killa sebagai bukti yang harus ia berikan kepada Katya. Setelah mendapatkan bukti dari kematian Killa, Katya langsung melakukan upacara resmi yang menandakan bahwa kembalinya John Wick di daftar keluarga mereka. Dengan begitu, John Wick dapat menantang Marquez dalam pertarungan duel resmi. Katya lalu memberitahukan John Wick bahwa untuk melakukan sebuah duel, ia terlebih dahulu harus memiliki seorang pendamping. Tanpa banyak berpikir, John Wick hanya bisa memberikan satu nama yang menurutnya adalah orang yang paling cocok menjadi pendamping duelnya. Singkat cerita, John Wick pun kembali bertemu dengan Marquez untuk membicarakan peraturan duel yang akan mereka lakukan. Di sana, juga sudah ada pendamping dari John Wick yang ternyata adalah Winston, dan pendamping dari Marquez tidak lain adalah Ken. Winston mau menjadi pendamping John Wick dikarenakan jika John Wick berhasil memenangkan duel, ia bisa kembali mendapatkan gelarnya sebagai penguasa kontinental. Mereka pun memulai penentuan peraturan duel dengan cara permainan tebak angka, yang mana orang yang berhasil memilih angka yang paling tinggilah yang akan dituruti kemauannya. Marquez berhasil memenangkan permintaan pertama, sedangkan John Wick berhasil memenangkan permintaan kedua, yaitu bertarung menggunakan pistol dengan jarak 30 langkah sambil menghadap ke belakang. Dan saat penentuan peraturan terakhir, dengan liciknya, Marquez meminta posisinya dalam duel diwakilkan oleh pendampingnya, yaitu Ken. John Wick menjadi sangat marah melihat tingkah dari Marquez, sehingga ia makin bernafsu akan tetap menghabisi Marquez
sehabis ia memenangkan duel. Duel pun diputuskan untuk dimulai pada besok hari saat matahari terbit. Sehabis pertemuan itu, John Wick kembali bertemu dengan Ken di sebuah gereja. Saat itu, Ken terlebih dahulu meminta maaf pada John atas apa yang ia lakukan kepadanya. John yang sudah mengetahui alasan Ken yang ingin membunuhnya, memaklumi atas aksi sahabatnya itu, karena ia sendiri pun pernah merasakan posisi yang sama seperti Ken. Di akhir pertemuan, mereka berdua sama-sama membuat kesepakatan bahwa tidak akan ada dendam yang muncul setelah melakukan aksi duel. Sepulangnya dari gereja, John dihampiri oleh King dan Winston. Mereka memberikan John pakaian dan perlengkapan untuk besok. Saat itu, King tiba-tiba berbicara mengenai jas dan ia berkata bahwa pria sejati hanya akan memakai jas untuk dua hal, entah itu untuk pernikahan ataupun untuk pemakaman. John Wick yang mendengar hal itu hanya tersenyum. Ia kembali menyatakan keinginannya. Kalau ia mati malam ini, ia ingin batu nisannya diukir dengan kata suami yang baik. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Winston menyarankan John Wick untuk bersembunyi sembari menunggu matahari terbit. Akan tetapi, John Wick mempunyai firasat buruk bahwa ia akan diburu oleh orang-orang suruhan Marquess, sehingga ia pun meminta tolong pada King dan Winston untuk mengantarnya ke tempat terdekat pada lokasi duelnya nanti. Feeling seorang John Wick ternyata benar, karena Marquess menaikkan harga buronan John Wick sebanyak 3 kali lipat, sehingga banyak dari pembunuh bayaran yang ngiler dan langsung menuju ke tempat John Wick berada. Para pembunuh bayaran datang untuk membunuh John Wick. Mereka muncul dari mana saja, dari jalan, dari selokan, dari perumahan, dari kantong Doraemon, hanya untuk kepala seorang John Wick. Di sini kita juga diperlihatkan dengan aksi John Wick yang tiada habisnya. Ia berkali-kali mengisi peluru pistolnya dengan gaya khas legenda seorang Baba Yaga. Ia berhasil mensafek semua orang tanpa terkecuali. John Wick berhasil berlindung di sebuah gedung yang sudah tidak terpakai. Di sini ia bertemu dengan Mr. Nobody yang ingin membunuhnya. Dan ternyata, Mr. Nobody bukanlah seorang pembunuh bayaran abal-abal, karena ia terbukti ia dapat mengimbangi kemampuan menembak John Wick. Ia dan anjingnya dapat mengalahkan beberapa pembunuh bayaran selagi fokus saling adu tembak dengan John Wick. Ada satu momen di mana John Wick melindungi anjing peliharaan milik Mr. Nobody, yang membuat Mr. Nobody akhirnya memutuskan untuk berhenti memburunya. Melihat waktu yang semakin dekat dengan waktu duelnya, John Wick memilih cara yang sangat ekstrim untuk keluar dari gedung. Ternyata perjuangan John Wick tidak hanya sampai di situ saja. Untuk menuju tempat duelnya, ia harus menaiki sekitar 200 anak tangga, dan di tangga inilah pertarungan sengit kembali terjadi. Karena ternyata banyak dari anggota para gangster yang sudah menunggu John Wick untuk naik ke atas. Sesampainya, di bawah ternyata Ken sudah menunggu John Wick untuk bersama-sama menaiki tangga itu. Setelah sekian lama kita diperlihatkan duel antara John Wick dan Ken. Akhirnya, kita diperlihatkan duet antara John Wick dan Ken yang berusaha menaiki tangga yang dipenuhi oleh puluhan gangster. Di sini kita juga dapat melihat bahwa Ken ternyata terinspirasi dari legenda John Wick yang bisa membunuh 5 orang sekaligus hanya dengan sebuah pensil 2B. Tak hanya itu, dan tak lupa, Mr. Nobody juga datang membantu membersihkan semua anggota gangster yang tersisa. Lalu ia menyuruh John Wick dan Ken untuk segera pergi, agar mereka tidak terlambat untuk duel yang akan dilakukan. Sesampainya di tempat mereka berduel, di sana sudah ada Winston dan Marquess yang sudah menunggu kedatangan mereka. Di sini juga dapat dilihat bahwa seorang Harbinger sendirilah yang akan menjadi saksi dari pertarungan ini. Dan tanpa menunggu lama, duel pun dimulai. Semua berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. John Wick dan Ken diberikan sebuah senjata yang berisikan 1 peluru, serta harus melangkah sebanyak 30 langkah ke belakang. Dan jika salah satu penembak belum ada yang tewas, maka langkah mereka akan dikurangi 10 agar mereka menjadi lebih dekat untuk sekali lagi menembak. Tembakan pertama dilakukan dengan sangat tegang. Timing mereka berdua sangatlah tepat sehingga dua-duanya menembak tepat mengenai bahu masing-masing. Ketegangan kembali terjadi ketika peluru kembali diisi. John Wick dan Ken maju 10 langkah lebih dekat. Melihat bahwa belum ada satupun yang tewas tertembak, saksi pun memutuskan untuk menjalankan ronde ketiga. Peluru pun kembali diisi. Sekarang mereka berdua berada di jarak yang sangat memungkinkan untuk menembak kepala masing-masing. Tapi kali ini sebelum mereka berdua menarik pelatuk, John Wick dan Ken dengan kompak beriringan mengucapkan kata. Bunyi pistol pun terdengar. Burung-burung berterbangan. Alhasil, John Wick terkena tembakan tepat di perutnya, tapi ia masih bisa bertahan. Sementara Ken tidak terkena apa-apa karena John Wick sama sekali tidak menarik pelatuknya. Melihat John yang sekarat, Marquess menggunakan kesempatan itu untuk mengeksekusi John.
Dan saat bersiap-siap untuk menembak John Wick, Winston memperingatkan bahwa sedari tadi ternyata John Wick tidak menembakkan peluru ketiganya. Ketika Marquez melihat ke arah John Wick, dan terjadilah satu tembakan telak ke arah Marquez oleh John Wick. Melihat Marquez telah mati tertembak tepat di kepalanya, Harbinger menyatakan bahwa John Wick sudah terbebas dari status ekskomunikadonya. Ia juga sekaligus mendapat semua hak yang dulunya pernah diberikan oleh High Table kepadanya. Begitu pula dengan Winston, yang kembali diberikan kehormatannya sebagai penguasa kontinental di New York. Setelah semua yang terjadi, Ken menghampiri John lalu membisikkan sebuah kata. Setelah itu, ia pun beranjak pergi untuk kembali menikmati masa pensiunnya. Mr. Nobody yang dari tadi mendengarkan duel hanya bisa tersenyum dan bersyukur karena ia baru saja melihat aksi dari seorang Baba Yaga. Dalam kondisi tubuhnya yang sedang sekarat, John Wick berusaha berdiri untuk mengajak Winston pulang. Tapi Winston yang melihat gelagat tubuh John Wick yang sekarat menyadari satu hal. Ia pun hanya bisa terdiam. Ia sadar bahwa John Wick tidak mempunyai banyak waktu untuk hidup. John Wick pun duduk di pertengahan anak tangga, lalu kembali mengingat kenangan bersama mendiang istrinya. Dan saat itulah kita melihat seorang John Wick akhirnya menutup matanya. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Winston dan King yang telah berada di depan makam seorang John Wick. Mengingat seperti permintaan John Wick dulu, ia ingin batu nisannya bertuliskan suami yang baik. King lalu bertanya kepada Winston, apakah John Wick ditempatkan di surga ataukah di neraka? Winston lalu menjawab, tidak ada yang tahu. Tak berselang lama, mereka pun beranjak pergi. Dan film pun mamat. Akhirnya, inti yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah hidup walau tak berguna. Akhir kata, salam. Sama nama tapi beda rasa.